Saya Ahmad Nuryadin, ceritaku Selasa 13 April 2021. Jam 3 subuh aku bangun sholat witir 3 rakaat, kemudian makan sahur. Saya makan kari ayam pakai santan, ubi goreng, nasi putih, dan kerupuk. Lalu minum air hangat dan membaca Al-Quran hingga memasuki waktu imsak dan sholat subuh. Setelah sholat subuh, aku sempatkan berdiam diri merenung sambil berzikir. Kemudian aku search di Google, kutemukan hadis riwayat Baihaqi. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Kemudian aku catat hadis ini, lalu aku rebahkan badanku ke tempat tidur sambil memejamkan mata. Tiba-tiba datang bayangan wanita berhijab dan bercadar hitam menghampiriku. Kemudian ia melepas cadarnya dan berbaring di sisi kiriku. Saya tidur menggunakan baju batik dan sarung. Ia lalu memelukku, kemudian terdengar bisikan, apakah batal puasanya seorang suami tidur bersama istrinya kemudian berpelukan? Aku sempat menjawab puasa. Aku merasakan seperti tangannya di dadaku. Aku jawab tidak, selama mereka tidak berjima, bercampur sebagai suami istri, tidak melakukan seks dan tidak tercipta syahwat, mani maupun matsi tidak keluar dari kemaluan. Di pikiranku, sedangkan mani dan matsi keluar tanpa sengaja saja itu tidak membatalkan puasa. Misalnya keluar karena mimpi, atau pada saat sholat tiba-tiba terlintas bayangan mencumbuiku dalam sholat dan mengakibatkan matsi dan maniku keluar, itu tidak membatalkan puasamu, tetapi hanya sholatmu yang batal. Tidak lama setelah itu aku terbangun karena azan zuhur. Kemudian aku sholat, lalu aku buka WhatsApp setelah sholat. Aku buka halaman grup Ilara 07. Temanku Ansar Taufik mendoakan. Aku ikut mengaminkan. Kemudian aku lihat Aris Ahmad berkomentar. Kemudian aku balas, kita serahkan kepada Allah. Kemudian aku menulis beberapa baris di buku lalu pergi tidur. Saat aku pejamkan mataku, bayangan wanita bercadar itu datang kembali. Kali ini ia bercadar merah berhijab hitam. Tangan kananku di pangkuannya. Ia duduk di sampingku yang sedang berbaring di tempat tidur. Azan asar berkumandang, kemudian aku bangun untuk sholat. Setelah sholat aku turun ke dapur buat melepas kelapa dari tempurungnya. Kemudian aku mengantar ibu ke pasar Jalan Kacong Denglalang, Kabupaten Goa. Dari Minasasari aku berbelok ke Jalan Syekh Yusuf. Aku melihat tanpa sengaja seorang wanita berhijab dan bercadar abu-abu mengendarai motor berbelok dari sebuah lorong. Sambil mengendarai motor aku sempat berdialog dengan ibuku. Sempat aku katakan itu jodoh adalah pembuka rezeki, dan katanya jodoh itu adalah rezeki. Di ujung Jalan Syekh Yusuf ibuku turun karena mau membeli ikan. Kemudian aku terus ke Jalan Kacong Denglalang yang cukup macet. Dari arah berlawanan aku melihat dua orang wanita berhijab hitam berboncengan berpapasan denganku. Satu menggunakan cadar hitam dan satu menggunakan cadar merah maron. Aku sempat bertukar pandangan dengannya. Aku jalan terus hingga ke jalan yang tidak macet, kemudian berbalik. Aku parkir motor di ujung Jalan Syekh Yusuf menunggu ibuku yang sedang membeli ikan. Aku duduk di atas motor. Aku melihat seorang wanita berhijab hitam bercadar merah maron mengendarai motor berbelok ke Jalan Palantikan dari arah Jalan Syekh Yusuf. Kemudian aku melihat seorang wanita berhijab dan bercadar sedang membeli pisang. Lalu datang seorang laki-laki membawa motor, lalu wanita itu naik ke atas motor. Di pikiranku laki-laki itu adalah suaminya. Tidak lama setelah itu dari arah Jalan Syekh Yusuf dua orang wanita berhijab dan bercadar hitam dibonceng, dan yang membonceng berhijab dan bercadar coklat. Di pikiranku aku tak mau melihatnya, namun tetap saja aku melihatnya karena dimensi penglihatanku mengarah ke jalan untuk memperhatikan ibuku searah dengannya, dan aku sempat bertukar pandang dengannya. Tidak lama setelah itu ibuku datang dari arah Jalan Palantikan membawa belanjaannya. Aku hidupkan mesin motor dan kubonceng ibuku. Di perjalanan aku melihat seorang laki-laki membonceng wanita berhijab dan bercadar, kemungkinan istrinya, dan seorang laki-laki berjenggot membonceng seorang wanita berhijab dan bercadar, kemungkinan besar adalah istrinya. Dan searah denganku dua orang wanita berhijab dan bercadar hitam. Kemudian aku berbelok ke Minasasari dan singgah sebentar di penjual kue dekat Masjid Darul Muttaqin. Namun karena kue panada dan kue pastel sudah habis, jadi tidak jadi beli. Kemudian aku ke Jalan Talasalapang karena ibu mau membeli pisang dan sayur. Perjalanan pulang ke rumah, tepatnya di depan perumahan Jipang Permai Jalan Talasalapang, aku melihat dua wanita berboncengan. Tak sengaja aku
aku melihatnya. Mereka berdua begitu cantik dengan kulit putih, kuning langsat, rambut panjang dan lurus. Tetapi tak terpesona olehnya, karena aku pikir cantik itu adalah persepsi. Lihat saja Miss Universe, tiap tahun berbeda karena berganti, kadang kulit coklat, kadang putih, kadang kuning langsat, kadang hitam, sebagai barometer ajang kecantikan wanita di dunia. Demikianlah video saya kali ini. Jika kalian sudah nonton, boleh subscribe, like, and share. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.